Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan tema, Iman dan Imun di Masa Pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akhir-akhir ini, dalam beberapa minggu terakhir ini, perkembangan atau jumlah kasus positif COVID-19 di negara kita itu terus bertambah. Sehingga pemerintah akhirnya mengambil satu kebijakan untuk menekan lajunya penyebaran virus COVID-19 ini dengan memperlakukan yang kita kenal dengan istilah PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu, selain pemerintah telah mengambil kebijakan ini, maka saya dan saudara sebagai warga negara, sebagai masyarakat, juga harus mengambil bagian, yaitu dengan mentaati prokes yang ada. Selain kita mentaati prokes, kita menjaga imun tubuh kita. Menjaga imun tubuh kita agar selalu tetap kuat, selalu fit kondisi tubuh kita. Kalaupun akhirnya mungkin kita akan berhadapan atau bertemu dengan orang yang positif COVID-19, tapi karena kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita bagus, sehingga kemungkinan kita akan mengalami sakit itu sangat kecil. Nah, Bapak Ibu, maka sebab itu kita perlu sekali untuk menjaga imun tubuh kita di masa-masa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, imun tubuh ini sangat penting bagi saya dan saudara untuk menangkal setiap virus, bakteri, jamur maupun parasit yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perlu sekali saya dan saudara untuk memperhatikan keadaan imun tubuh kita saat ini. Dan ada beberapa hal yang biasa disarankan kepada kita saat ini, di masa pandemi ini, untuk kita perhatikan imun tubuh kita supaya tetap baik. Misalnya dalam hal makanan. Perlu makan makanan yang bergizi. Kita perlu menjaga gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Proteinnya, lemaknya, dan lain sebagainya. Kita perlu memperhatikan akan hal itu. Selain makanan kita juga perlu memperhatikan istirahat. Perlu adanya istirahat yang cukup. Minimal 8 jam untuk beristirahat. Kemudian, selain istirahat atau tidur yang cukup, diperlukan juga yang namanya olahraga. Olahraga minimal beberapa hari dalam 1 minggu. Kita bisa gunakan 30 menit minimal dalam 1 kali kita olahraga. Nah, ini hal-hal yang kita dapat lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar tetap stabil. Nah, minimal hal-hal seperti ini akan menjaga kita, melindungi kita dari setiap virus, bakteri, parasit apapun yang mau merusak tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan kita menjaga imun tubuh kita saat ini, apakah ini akan menjamin saya dan saudara akan dapat bertahan di masa pandemi ini? Apakah imunitas tubuh yang kuat ini akan membuat kita mampu untuk melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini? Kalau saya mau katakan, minta maaf. Imun saja tidak cukup. Imun tubuh saja, kekebalan tubuh saja, kita menjaga dengan sedemikian rupa setiap hari, tidak akan pernah mampu membuat kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Karena kalau kita bicara mengenai pandemi ini, Bapak Ibu, ini bukan hanya ada pada aspek kesehatan saja, tapi ada aspek-aspek lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya masalah ekonomi, Bapak Ibu. Kita melihat ada banyak orang yang kemudian dirumahkan, mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan hidupnya karena pandemi ini.
Sehingga aspek ekonomi perlu diperhatikan. Aspek yang lain secara psikis, Bapak Ibu, itu banyak orang yang terganggu karena tidak mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang ada saat ini. Melihat berita-berita yang ada, itu membuat ada yang susah tidur, berpikir kekhawatiran melanda, akhirnya menjadi sakit. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita melihat pandemi ini, tidak hanya berbicara kepada aspek kesehatan saja. Sehingga kalau kita mau mengandalkan hanya imunitas tubuh kita saja untuk bertahan di masa pandemi ini, mungkin secara kesehatan kita bisa bertahan, tetapi di aspek yang lain kita bisa goyah. Nah, bahkan mungkin kita akan bisa tumbang kalau tidak ditambahkan satu aspek yang lebih penting daripada itu lagi, yaitu iman. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tema saya pada hari ini, iman dan imun. Imun dan iman di masa pandemi. Kita harus menjaga imun tubuh kita, tetapi itu tidak cukup. Ditambahkan lagi yang satunya adalah iman. Iman itu apa, Bapak Ibu? Nah, mari saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah iman. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini, kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Meskipun sudah ada vaksin ya diberikan kepada masyarakat hari ini. Tetapi ini pun juga tidak memberikan jaminan bahwa kita tidak akan mengalaminya lagi atau tidak akan tertular dengan virus ini. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada, bisa terjadi kepada saya dan saudara. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita tidak punya iman, maka kita pasti akan kehilangan pengharapan. Iman ini berarti kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi kita punya satu pengharapan karena kita percaya dan kenal siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah, kemudian setelah itu kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Itu adalah iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menjaga saya dan saudara? Bukankah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kita dengan sempurna? Bukankah kita tahu bahwa segala situasi yang terjadi dalam hidup ini selalu ada Tuhan di sana? Kalau misalnya dalam kitab Roma, Bapak Ibu, pasal 8 ayat 28, segala sesuatu terjadi itu dalam kontrol Tuhan. Itu dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika kita melihat keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan kita, kita bisa punya iman meskipun kita tahu bahwa kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kita punya iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita, melindungi kita di masa-masa pandemi ini. Kalaupun mungkin kita akan mengalami dampak-dampak dengan adanya pandemi ini, mungkin kita bisa terpapar dengan virus corona, atau mungkin secara ekonomi kita akan terdampak dari hal itu. Tetapi kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita punya iman kepada Tuhan yang akan menjaga, memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita, mari ketika kita menghadapi pandemi ini, jangan hanya melihat atau memfokuskan perhatian kita kepada imun tubuh saja. Tetapi harus ditambah dengan iman. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melangkah di masa-masa sulit ini dengan berharap kepada Tuhan. Melangkah dalam ketidakpastian dengan beriman bahwa Tuhan menjaga dan melindungi saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, ini tidak mudah. Di masa-masa ini bukan satu hal yang mudah untuk kita jalani.
Ada banyak hal yang membuat kita bisa putus asa, bisa kecewa. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menguatkan saya dan saudara di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang tidak pasti saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menyampaikan iman dan imun ini, bukan berarti saya memisahkan antara iman dan imun. Bapak Ibu, kita tidak boleh pisahkan. Sehingga kemudian kita salah mengerti, berpikir bahwa kalau begitu saya tidak usah pedulikan imun. Yang penting saya kuatkan iman saya kepada Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Itu salah paham. Yang harus kita lakukan, imun harus kita tingkatkan. Iman juga harus kita tingkatkan. Iman dan imun di masa pandemi ini, kita terus menjaganya. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun pada akhirnya, ketika kita terus berusaha menjaga imun tubuh kita, tapi mungkin ada saja waktunya kita tidak bisa menjaganya dengan semaksimal mungkin. Misalkan Bapak Ibu, aturannya istirahat itu atau tidur itu dalam satu malam itu minimal 8 jam misalnya. Tetapi mungkin karena ada pekerjaan yang harus kita lakukan, sehingga jam tidur kita terpotong hanya 5 jam misalnya. Atau makan makanan yang bergizi. Kita tahu untuk meningkatkan imun tubuh itu adalah harus makan makanan yang bergizi. Tapi Bapak Ibu, mungkin ada satu waktu kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan itu, semua kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Nah, kalau hanya imun kita akan menjadi stres. Aduh, hari ini saya tidak kebutuhan gizi dalam tubuh saya tidak terpenuhi. Aduh, tidur saya pada hari ini tidak cukup. Aduh, saya hari ini tidak sempat olahraga. Nah, kita akan jadi stres dengan itu. Butuhkan iman dalam hal ini. Meskipun mungkin di saat-saat tertentu, imun kita menjadi lemah, tetapi iman kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Biarlah kita terus menjaga, memelihara iman kita di masa pandemi ini, supaya kita mampu melangkah di dalam ketidakpastian di masa-masa pandemi ini. Iman dan imun, jaga baik-baik. Ini renungan firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk melihat pandemi ini, bukan hanya kami fokus kepada imun tubuh kami saja, tapi kami juga boleh memfokuskan perhatian kami kepada iman. Satu pengharapan kami bahwa di masa-masa pandemi ini ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang memelihara hidup kami. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan terus menopang kehidupan kami dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.